Shalom, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 2. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya, untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati." Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Tindakan-tindakan Salomo untuk mengokohkan tahtanya. Pada suatu hari, Adonia, anak Hagit, masuk menghadap Batseba, ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Ya, damai." Kemudian katanya, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Lalu katanya, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Dan sekarang satu permintaan saja kusampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku." Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah." Maka katanya, "Bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abishag gadis Sunam itu diberikannya kepadaku menjadi istriku." Jawab Batseba, "Baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja." Batseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, "Suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku." Jawab raja kepadanya, "Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." Kata perempuan itu, "Biarlah Abishag gadis Sunam itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya." Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, "Mengapa engkau meminta hanya Abishag gadis Sunam itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua, dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab, anak Zeruya?" Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membaikkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukan aku di atas tahta Daud ayahku,
dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh." Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Dan kepada Imam Abiatar, Raja berkata, "Pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud, ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku." Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian, Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Shilo mengenai keluarga Eli. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mezbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yoyada, "Pergilah, pancung dia." Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, "Beginilah kata raja." "Keluarlah," jawabnya. "Tidak, sebab disinilah aku mau mati." Lalu Benaya menyampaikan jawaban itu kepada raja, katanya, "Beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku." Kata raja kepadanya, "Perbuatlah seperti yang dikatakannya. Pancunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya." Maka berangkatlah Benaya bin Yoyada, lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara, dan raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiatar. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, "Dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem. Diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri." Lalu berkatalah Simei kepada raja, "Baiklah demikian. Seperti yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini." Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Dan sesudah lewat 3 tahun, terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei lari kepada Akis bin Maaka, Raja Gad, lalu diberitahukan kepada Simei, "Ketahuilah, kedua orang hambamu ada di Gad." Maka bergemaslah Simei, dipelanainya keledainya, dan pergilah ia ke Gad, kepada Akis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, "Bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini? Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh." Dan engkau telah menjawab, "Baiklah demikian, aku akan menaatinya." Mengapa engkau tidak menepati sumpahmu demi Tuhan itu, dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian kata raja kepada Simei, "Engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tata Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya." Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya. Dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Mau secara online atau offline, saya percaya penyertaan Tuhan tetap ada dimanapun kita berada. Dan kita semua juga harus tetap yakin, semua ini akan cepat pulih. Amin ya. Mari, sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita mau tundukkan kepala kita mau tutup mata, kita berdoa.
Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa kembali bersama berkumpul dalam ibadah online ini Bapak. Kami percaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kau yang jamah kami, Kau yang lawat kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau tutup bungkus darah-Mu untuk kami semua. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu juga di sepanjang hidup kami. Kami sungguh amat bersyukur punya Tuhan yang baik dan setia seperti Engkau ya Tuhan. Sebentar kami mau melangsungkan ibadah minggu ini kami pada hari ini Tuhan. Kami mohon Kau layakan ibadah ini supaya menjadi berkat untuk kami dan menjadi berkenan untuk Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan, menyembah dan meninggikan Engkau, bahkan bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan
Ya mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa, semesta memuja. Hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu, karya salib-Mu membukakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Katakan luar biasa. Luar biasa. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hidup kita semua harus menjadi saksi, sama seperti Kristus yang telah bercahaya dalam kita. Haleluya. Let's celebrate Jesus. Come on. Sama-sama katakan.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan yang kuat, dia Tuhan yang besar. Biarlah perisai hidup kita saudara. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan kau perisaiku. Percaya buat Tuhan kita besar, katakan amin. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Katakan imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Mari lambaikan tanganmu sama-sama saudara. Hey. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Katakan takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhan penuhi kebutuhanku, menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukupi keperluanku, menurut
Shalom saudara-saudaraku semua. Saya berharap pagi hari ini kita tetap mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Meskipun situasi dan kondisi hari-hari ini tidak memungkinkan seperti ini. Tapi saya percaya orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dia akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak saudara semua untuk bersama-sama berdoa. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu buat penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini situasi tidak memungkinkan, tapi kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang selalu melindungi setiap kami. Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Bapa, pagi hari ini Kau tahu setiap kerinduan kami Tuhan Yesus. Bahwa kami rindu pagi hari ini kami boleh menerima setiap benih firman Tuhan. Dan pagi hari ini kami buka setiap hati kami Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap benih firman Tuhan itu boleh masuk ke dalam hati kami, tumbuh subur di dalam tengah-tengah hati kami Bapa. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang ada di dalam hati kami boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan Tuhan Yesus hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan yang pimpin dan Tuhan sertai. Ampuni setiap kesalahan dosa hamba-Mu ini Bapa. Dan biarlah pagi hari ini Kau layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada setiap umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini sesuatu yang terbaik akan kami terima melalui kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita langsung buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-13, mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Ayat yang ke-8, perhatikan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Saudara pasti mengenal atau mengerti tentang istilah fokus. Istilah fokus. Ya, seringkali kita mendengar ada istilah fokus. Tetapi yang mau saya pertanyakan adalah, apa sih arti fokus itu? Apa sih arti fokus ini? Pasti setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang mengartikan sebuah kata-kata fokus ini. Ya, ada yang mengartikan begini, ada yang mengartikan begini. Semua orang pasti berbeda-beda dan memiliki pandangan yang lain. Nah, sama halnya seperti saya juga memiliki pandangan yang lain tentang arti kata fokus ini, Saudara. Bagi saya, fokus itu berarti tekun dan konsisten. Bagi saya, fokus berarti tekun dan konsisten. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, istilah fokus seringkali kita dengar di dalam sebuah kegiatan atau suatu kegiatan. Misalnya, ketika kita sedang bekerja di sebuah kantor, atau kita sedang bekerja di sebuah perusahaan. Dan ketika kita bekerja, kita harus fokus kepada pekerjaan itu. Betul, saudara? Kita harus fokus kepada pekerjaan itu. Nah, orang-orang yang punya fokus di dalam bekerja, dia akan konsisten untuk menyelesaikan pekerjaan itu, saudara. Ya, orang-orang yang fokus bekerja, ia akan konsisten untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Nah, banyak orang ketika bekerja, pekerjaannya tidak selesai dengan baik.
Sehingga seringkalinya ditegur oleh pimpinan, seringkalinya ditegur oleh atasan, saudara. Bukan karena orang ini tidak bisa bekerja. Kalau orang ini tidak bisa bekerja, dia tidak mungkin diterima di sebuah kantor atau di sebuah perusahaan, saudara. Tetapi karena mereka tidak fokus kepada pekerjaannya, sehingga pekerjaannya banyak yang tertunda. Dan jangan disalahkan kalau sampai ditegur oleh pimpinan atau oleh atasannya, saudara. Hanya karena tidak fokus kepada pekerjaannya, saudara. Dan lain halnya ketika menjadi seorang mahasiswa, saudara. Seorang mahasiswa pun harus fokus. Seorang mahasiswa harus fokus kepada apa, saudara? Seorang mahasiswa harus fokus kepada kuliahnya. Harus fokus dengan kuliahnya. Supaya apa? Supaya mereka berhasil dan selesai tepat pada waktunya ketika di wisuda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak mahasiswa-mahasiswa yang kuliah bahkan sampai bertahun-tahun lamanya, saudara, sampai 5-6 tahun, tetapi masih tetap kuliah terus, saudara. Sedangkan teman-temannya sudah ada yang bekerja, sudah selesai di wisuda, ada yang sudah bekerja, saudara. Nah, tetapi yang satu ini masih tetap tinggal, saudara, bahkan sampai 5-6 tahun lamanya, saudara. Bukan karena mereka itu cinta dengan dosennya, atau bukan karena mereka itu bodoh, saudara. Kalau mereka bodoh, tidak mungkin mereka menjadi seorang mahasiswa. Betul, saudara? Itu semua karena mereka tidak fokus dengan kuliahnya. Dari rumah berangkat pamit untuk berangkat kuliah, saudara. Tetapi tidak sampai tempat kuliahnya, tetapi belok entah kemana. Maka itu jangan heran kalau masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang sampai sudah 5 tahun ke atas masih tetap kuliah di tempat yang sama, di fakultas yang sama, saudara. Nah, saudara dikasihi Tuhan, seorang anak Tuhan harus fokus kepada siapa, saudara? Kalau tadi tentang pekerjaan-pekerjaan di sekuler, sekarang tentang di dalam kerohanian kita. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kita harus fokus kepada siapa? Kita harus fokus kepada pribadi Yesus Kristus. Supaya apa? Tadi kalau ketika orang bekerja, dia harus fokus pada pekerjaannya, supaya pekerjaannya dapat selesai dengan baik, tidak dimarahin bosnya lagi, tidak ditegur oleh pimpinannya atau atasannya. Kalau yang mahasiswa, mereka harus fokus pada kuliahnya, supaya mereka dapat berhasil dan bisa diwisuda tepat pada waktunya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus fokus kepada pribadi Yesus Kristus. Supaya apa, saudara? Supaya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan mengerti akan kehendak-Nya. Jadi kita harus fokus kepada pribadi Yesus Kristus itu, saudara. Nah, kita akan membuka di dalam ayat 8 dari Ibrani 13 pasal yang ke-5. Ibrani 13 pasal yang ke-5 di ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam ayat 8 ini menyatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Artinya apa, saudara? Artinya Yesus memiliki kepribadian yang tidak pernah berubah-ubah, saudara. Dia tetap konsisten dengan setiap perkataannya. Dia tetap konsisten dengan setiap apa yang diucapkannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Tuhan tidak konsisten dengan perkataannya? Pernahkah Tuhan tidak konsisten dengan apa yang sudah diucapkannya? Atau pernahkah Tuhan tidak konsisten dengan setiap janji-janjinya? Tuhan tetap Tuhan yang konsisten, saudara. Dia tetap menepati setiap janji-janjinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, masa-masa pacaran adalah masa-masa yang indah bagi mereka yang sedang berpacaran, saudara, tentunya.
Dari setiap ucapan-ucapannya atau janji-janjinya mengeluarkan kata-kata yang luar biasa. Ucapannya luar biasa kalau orang melihat, wow, hebat sekali perkataannya. Bahkan janji-janjinya pun luar biasa, saudara. Ada yang berkata, kita akan menjalani ini berdua. Kita berjanji untuk setia sampai mati. Ini ungkapan yang luar biasa, janji-janji yang luar biasa, saudara. Yang diucapkannya ketika masih berpacaran, saudara. Tapi suatu saat, saudara, ya, suatu saat pasangan yang satu mulai tidak setia, saudara. Mulai tidak setia. Dan karena melihat yang satu tidak setia lagi, pasangan yang satu mulai ikut-ikutan, saudara. Tidak setia juga. Akhirnya selesailah hubungan mereka. Ya. Putus, katanya begitu, saudara. Nah, ini sesuatu yang tidak konsisten, saudara. Itulah manusia. Setiap apa yang dikatakan, setiap apa yang diucapkan, bahkan setiap apa yang dijanjikan, saudara, tidak pernah konsisten, saudara. Tidak pernah konsisten. Selalu saja semuanya jadinya apa, saudara? Janji-janji tinggallah janji, saudara. Ya. Semua tidak ada kata-kata yang diucapkan tidak konsisten. Tidak ada yang konsisten, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tetap setia, saudara. Yesus tetap setia dengan janji-janjinya. Yesus tetap setia dengan kasih-Nya, saudara, untuk orang-orang yang datang kepada Dia. Dan Tuhan tetap konsisten pada setiap kesetiaannya, pada setiap kita. Saudara. Meskipun seringkalinya kita tidak setia, saudara, tetapi Tuhan tetap setia menyertai kita, saudara. Seperti yang ada di dalam ayat yang kelima dari Ibrani pasal ke-13, 5b, saudara. Ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara. Ini adalah janji, ucapan yang Tuhan Yesus katakan, saudara. Dan itu semua digenapi oleh Tuhan. Tuhan tetap konsisten dengan setiap janji-janjinya. Dia katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apakah saudara pernah merasakan atau mengalami sesuatu yang hal demikian ditinggalkan oleh Tuhan? Di dalam keadaan yang terjepit, di dalam keadaan yang apa, saudara pernah ditinggalkan oleh Tuhan? Pernah Tuhan membiarkan saudara? Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Inilah janji Tuhan selalu konsisten dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dan masih banyak lagi sifat dan sikap Yesus yang sangat konsisten, saudara. Masih banyak sekali yang sangat konsisten, saudara. Nah, jadi saudara, kita harus meneladani Tuhan Yesus Kristus dalam hal sifat dan sikapnya yang konsisten itu, saudara. Ya, berbeda dengan kita, saudara. Sebagai manusia yang lemah dan terbatas, seringkali kita tidak konsisten dengan apa yang kita katakan dan kita lakukan, saudara. Bahkan kelemahan dan keterbatasan dijadikan sebuah alasan, saudara, untuk kita tidak konsisten di dalam perkataan kita dan perlakuan kita, saudara. Dan bahkan seringkalinya orang-orang bersembunyi di balik keterbatasan dan kelemahan itu, saudara. Iya, saudara. Nah, yang perlu kita sadari adalah Tuhan telah memberi setiap kita kemampuan. Ya, yang ini yang perlu kita sadari. Tuhan sudah memberikan setiap kita kemampuan. Bahkan Tuhan memberikan setiap kita potensi-potensi yang luar biasa sejak kita diciptakan oleh Tuhan. Sejak kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam setiap kita. Ciptaan-ciptaan Allah, saudara. Maka itu dikatakan bahwa yang Tuhan ciptakan, kita ada diciptakan menjadi manusia yang sempurna, saudara. Sempurna itu bukan hanya berbicara soal kaki yang dua, tangan dua, ada mata, ada mulut, ada telinga. Bukan itu saja, saudara. Tetapi melingkupi semuanya. Kesempurnaan itu melingkupi semuanya, termasuk kemampuan yang Tuhan berikan
dan potensi-potensi yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita sejak kita diciptakannya. Cuma yang menjadi masalah, orang-orang lupa akan hal itu, lupa memiliki kemampuan daripada Tuhan, lupa memiliki potensi-potensi yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, kita perlu belajar akan hal itu, saudara. Ya, kita perlu belajar akan hal itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mencoba dan berusaha semaksimal mungkin untuk fokus dan konsisten kepada Tuhan? Ya, sekali lagi, saudara, pertanyaannya, apakah kita sudah mencoba dan berusaha semaksimal mungkin untuk kita tetap fokus dan konsisten kepada Tuhan, saudara? Nah, ini yang perlu kita tahu, saudara. Apakah kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya, untuk fokus dan konsisten kepada Tuhan? Saudara tidak usah menjawab, karena yang tahu saudara sendiri dengan Tuhan. Tetapi yang mau saya katakan adalah, bukankah Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan kita, dan Ia akan menolong setiap kita untuk melakukan kehendak-Nya yang terbaik. Amin, saudara. Melakukan kehendak-Nya yang terbaik. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kita perlu belajar. Kita perlu belajar untuk tetap fokus pada tugas dan pelayanan kita dengan penuh konsisten. Dulu ketika sakit, seseorang berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Tuhan, kalau Engkau sembuhkan aku akan memberikan sisa hidupku untuk melayani Engkau. Sebuah kata-kata yang luar biasa, sebuah janji yang manis yang luar biasa diungkapkannya. Berdoa sambil menangis kepada Tuhan, dengan tujuan supaya sakitnya disembuhkan. Dan setelah Tuhan menjawab dengan menyembuhkan sakitnya, saudara, dia diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Tetapi apa yang dikatakannya, saudara? Tunggu dulu, aku belum ada waktu. Dia tidak konsisten dengan perkataannya, saudara. Itulah manusia, saudara. Dia tidak konsisten dengan setiap janji-janjinya yang dia sudah ungkapkan kepada Tuhan, saudara. Ada lagi, saudara, yang tadinya minta-minta untuk bisa melayani Tuhan, punya kerinduan melayani Tuhan. Pak, tolong aku dikasih pelayanan, Pak. Aku rindu melayani Tuhan di gereja. Nah, setelah diberikan pelayanan, kesempatan untuk melayani Tuhan, saudara, ternyata perkataannya sama. Sibuklah, masih banyak pekerjaan lah, dan masih segala alasannya banyak sekali, saudara. Dalihnya banyak sekali. Nah, bagaimana kita bisa konsisten dengan perkataan kita? Kita berjanji bukan seperti hanya kepada manusia, saudara, tapi apalagi kita berjanji kepada Tuhan untuk setia melayani Dia, saudara. Tetapi seringkali kita tidak konsisten dengan perkataan kita, dengan janji-janji kita. Ketika diberikan tugas pelayanan, malah berkata, sebenarnya aku mau menghindari jadwal pelayanan. Aku mau menghindari setiap pelayanan-pelayanan. Saya berpikir begini, dulunya minta-minta, saudara, untuk melayani Tuhan. Tapi setelah diberikan pelayanan, malah jawabannya berbeda. Malah mau menghindar dari jadwal pelayanan itu, saudara. Ini yang dikatakan tadi, janji-janji tinggallah janji. Artinya apa? Hanya omong kosong, saudara. Nah, itulah manusia. Sifat dan sikap manusia seperti itu, saudara. Kadang tidak konsisten. Karena apa? Karena mereka merasa dirinya adalah orang yang terbatas, orang yang penuh dengan kelemahan, saudara.
Nah, itulah yang saat ini saya katakan, mereka banyak yang bersembunyi di balik keterbatasan dan kelemahannya itu, saudara. Ya. Berbeda dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap apa yang dia ucapkan, setiap apa yang dijanjikan, selalu digenapi tepat pada waktu Tuhan. Ya, tepat pada waktu Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus terus belajar tentang konsisten ini, fokus kepada pribadi Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan yang mengerti akan kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mengerti kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen tidak memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan. Kelihatannya hanya biasa-biasa saja, saudara. Tetapi tidak punya hubungan yang intim. Karena apa? Karena dia tidak fokus kepada pribadi Tuhan Yesus. Apalagi ketika melayani Tuhan, saudara. Nah, oleh sebab itu, kita harus tetap fokus pada tugas dan pelayanan kita dengan penuh konsisten. Kita semua adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, kita harus fokus dengan tugas pelayanan dengan penuh konsisten. Ya. Ini penting, saudara. Kita harus fokus kepada pribadi Tuhan Yesus, itu penting sekali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, ya, yang melayani Tuhan, kita harus memiliki fokus yang tepat dan benar. Fokus yang tepat dan benar itu sesuatu yang tidak memiliki motivasi yang tidak baik ketika kita melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan banyak orang yang tanpa sadar, tanpa disadari, mereka memiliki motivasi yang tidak menyenangkan bagi Tuhan, saudara. Nah, orang-orang yang memiliki motivasi yang tidak benar, saudara, itu akan sia-sia di dalam pelayanannya. Ya. Karena apa, saudara? Sebuah pelayanan akan jadi menyimpang jika sudah disusupi dengan motivasi yang tidak benar, yang tidak baik. Ya, sekali lagi saya katakan, sebuah pelayanan akan jadi menyimpang jika kita sudah disusupi dengan motivasi yang tidak baik. Motivasi apa itu, saudara? Ada yang melayani karena motivasinya supaya tenar, saudara. Supaya namanya dikenal oleh orang-orang. Wah, hamba Tuhan ini luar biasa. Wah, hamba Tuhan ini luar biasa dalam melakukan mujizatnya. Ya, supaya tenar, supaya terkenal, saudara. Itu sudah sesuatu motivasi yang salah di dalam melayani Tuhan. Apalagi ketika memiliki motivasi ingin kaya dari pelayanan. Wow, ini sungguh menjijikkan di mata Tuhan, saudara. Sesuatu yang tidak benar. Maka itu engkau harus memiliki suatu fokus yang tepat dan benar di dalam melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya pelayananmu menjadi berkat bagi orang-orang, saudara. Supaya pelayananmu menjadi berkat bagi orang-orang dimanapun engkau berada, akan menjadi berkat kalau engkau memiliki motivasi yang benar di dalam pelayanan. Tapi kalau motivasimu tidak benar, maka pelayananmu akan menjadi menyimpang, saudara. Menyimpang dari apa? Menyimpang dari kehendak Tuhan. Itu yang berbahaya, saudara. Nah, oleh sebab itu, teruslah kita belajar, saudara, akan tentang fokus dan konsisten ini. Apalagi di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita harus tetap fokus kepada pribadi Tuhan Yesus, pribadi yang tidak pernah berubah-ubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, saudara. Tidak akan pernah berubah, sekalipun kita tidak setia. Mungkin sekalipun kita tidak mencintai Yesus, saudara, tetapi Yesus tetap konsisten, dia tetap setia kepada setiap kita, dia tetap mengasihi setiap kita yang datang kepada dia, dan dia tetap mencintai setiap kita. Itulah sifat dan sikap Tuhan yang sangat konsisten, yang perlu kita teladani di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita bisa mengalami dan kita bisa melihat setiap janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada setiap kita, saudara. Kita boleh menikmati setiap janji-janji Tuhan. Kita boleh menikmati setiap apa yang sudah Tuhan katakan kepada setiap kita.
ucapan-ucapan yang ungkapan yang Tuhan sudah nyatakan kepada setiap kita, kita bisa mengalami dan menikmati semua itu. Yang terpenting di dalam setiap kehidupan kita, kita harus fokus dan konsisten. Ya, fokus dan konsisten, terlebih-lebih fokus kepada pribadi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini intinya adalah kita harus fokus kepada pribadi Tuhan Yesus, supaya kita bisa mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan, bahkan kita mengerti akan setiap kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi artinya ketika kita mau melakukan sesuatu apapun, kita mau berbuat sesuatu apapun, kita tahu bahwa ini kehendak Tuhan. Nah, kalau sudah kehendak Tuhan, saudara, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, pasti akan dibuat berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita tetap fokus kepada pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun akan memberkati seluruh kehidupan saudara. Di dalam setiap aspek apapun itu, saudara. Engkau akan diberkati Tuhan, engkau akan mendapatkan perlindungan daripada Tuhan, mendapatkan penyertaan daripada Tuhan. Apalagi situasi yang saat ini yang mulai meningkat lagi, saudara. Ya, mulai meningkat lagi keadaannya, saudara. Tapi saya mau berkata kepada saudara, janganlah takut. Ya, janganlah takut. Fokus saja kepada pribadi Tuhan Yesus. Karena pribadi Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lama. Dia tetap Allah yang berjanji mengasihi kita. Dia tetap Allah yang berjanji setia akan kita. Dia Allah yang berjanji menolong setiap kita. Dan semua itu akan dilakukan Tuhan, akan digenapi oleh Tuhan kepada setiap kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang konsisten, saudara. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Nah, mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih untuk sebagian firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami rindu Tuhan Yesus, firman Tuhan ini boleh menjadi peringatan akan setiap kami, untuk kami tetap fokus kepada pribadi Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh mengalami atau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan supaya kami boleh mengalami dan kami boleh tahu kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Kau sempurnakan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh mengalami hal-hal yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Kami boleh mengalami janji-janji Tuhan, kami boleh mengalami kasih dan setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
berkat anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah berkat yang sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.